Halo semuanya, sawadikra, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 dan sekarang sudah memasuki lebih dari 3 bulan. Kita nggak tahu nih, apakah di Desember ini tim penyidik yang sekarang menangani ini adalah di tangan Polda Jawa Barat, apakah nanti akan segera diumumkan di bulan Desember ini? Akankah ini menjadi Desember ceria bagi kita yang sedang menanti keadilan, atau justru malah menjadi Desember ceria bagi para pelaku yang sampai sekarang masih belum ditentukan siapakah mereka begitu. Oke, sekarang di video kali ini kita akan bahas karena beberapa waktu lalu pada saat aku mengecek ya berbagai berita mengenai kasus ini, sebagian besar dari netizen dan juga media massa itu lebih fokus kepada hal-hal yang sifatnya adalah individu dari kedua korban, drama-drama pribadi, keluarga dan sebagainya. Itu banyak yang sudah diangkatnya. Tapi sepertinya kita agak sedikit lupa, walaupun sudah beberapa kali aku bahas, ini mengenai profesi dari kedua korban. Jadi berdasarkan data yang aku peroleh bahwa Ibu Tuti almarhumah merupakan bendahara di yayasan serta juga Amel bekerja juga sebagai sekretaris. Nah, selain juga mereka menjabati kedua posisi tersebut, mereka juga tercatat sebagai pendiri dari yayasan tersebut. Lantas apa Anjas, menurut kamu nih ya, kenapa kok tim penyidik sampai sekarang masih belum menentukan siapakah tersangkanya? Apakah mereka tidak percaya diri? Menurut aku bukan tidak percaya diri, tapi mereka sangat hati-hati. Kita tidak boleh ya terlalu pressure ke tim penyidik karena pasti mereka sudah mengetahui banyak hal. Yang kita ketahui di media massa mungkin hanya sekitar ya 2-5%, tapi pada saat kita diberikan penjelasan, oh begini ya, oh begitu ya, pantas saja tim penyidik sangat hati-hati menentukan kasus ini. Oke, ada beberapa fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kita melihat bahwa pada saat Ibu Tuti almarhumah dan juga Amel itu menjadi bagian mengambil alih gitu kan ya yayasan ini, itu kan kemajuannya luar biasa kan ya, kemajuan yayasannya luar biasa. Ada yang bilang dari lama cuman luasnya berapa, tapi sekarang udah luar biasa banget. Plus juga kita melihat pencapaian dari segi mungkin secara superficial, walaupun tidak menjamin. Kita lihat dari gaji yang mereka dapatkan sudah double digit, kemudian juga mobil dan sebagainya, walaupun itu adalah hal yang sangat relatif setiap orang. Bagi kalian mungkin besar, bagi aku juga sangat besar atau kecil, itu kan hal yang relatif. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kemajuan yayasan di bawah kedua almarhumah itu memiliki kemajuan yang sangat pesat. Tapi semua itu selalu ada pro dan kontra. Nah, ada dugaan ini menurut aku, jika seandainya memang permasalahan ini berhubungan dengan yayasan begitu. Karena apa? Pada saat mereka ini sudah dinilai adalah tertib secara administrasi, Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel, mereka tertib administrasi. Artinya kan ini di sisi lain akan membuat yayasan akan semakin cepat maju, sehat secara organisasi, tapi juga kemungkinan besar ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena ketertiban mereka. Maksudnya gimana Anjas? Jadi aku sempat searching ya dengan berbagai berita di sini. Ternyata ada banyak Indonesia yang memiliki permasalahan dengan bantuan operasional sekolah. Ini cuma salah satu bantuan aja ya dari pemerintah. Padahal kalian juga harus tahu nih ya bahwa setiap tahun di APBN itu secara harus disediakan kurang lebih adalah 20% APBN itu untuk pendidikan. Itu berapa triliun gitu. Kalau nggak salah untuk tahun ini saja itu hampir 6 triliun rupiah untuk dana BOS aja. Masih ada beberapa dana-dana lainnya. Itu hampir 6 triliun rupiah dibagikan ke sekolah-sekolah. Makanya aku melihat sejumlah media massa pada saat mengabarkan mengenai berita main mata dana BOS gitu, salah satu liputan di Metro TV. Ternyata ada banyak sekali oknum-oknum di sekolah-sekolah tersebut yang bermain-main dengan dana BOS. Misalnya begini, dana BOS ini adalah sebenarnya untuk membantu operasional sekolah ya. Misalnya untuk kegiatan, untuk pembelian alat, bahkan untuk membeli sabun, membeli sapu pun juga bisa menggunakan dana BOS tersebut. Nah, kemudian dari sejumlah liputan dari Metro TV ini ada temuan-temuan yang kemungkinan besar ada banyak oknum-oknum seperti ini. Misalnya salah satunya ada salah satu wawancara di sini dikatakan bahwa oknum sekolah tersebut mengadakan sebuah peralatan, mungkin kegiatan yang fiktif, membeli barang-barang misalnya buku atau apapun yang awalnya mungkin harganya hanya sekitar 200 juta rupiah. Kemudian oknum tersebut mentransfer uang 200 juta tapi dilebihkan, misalnya menjadi
400 juta rupiah, padahal tagihannya hanya 200 juta rupiah. Nah, dari kelebihannya itu langsung diambil secara cash. Nah, di situ kenapa Anjas oknum-oknum tersebut mengambil uangnya secara cash, padahal uang yang ditransfer itu 400 juta rupiah dengan tagihan hanya 200 juta rupiah. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan jejak digital. Karena setahu aku ya sekarang di berbagai provider yang memberikan bantuan, termasuk juga dari pemerintah Dana Bos, tidak dilakukan lagi pengambilan secara tunai gitu, karena biar bisa enak melacak uang-uang transfernya kemana aja. Karena seharusnya kalau sesuai dengan Menteri Pendidikan, semua data, dana bosnya berapa, pengeluaran apa, itu harus bisa diakses secara online biar kita bisa mengetahui. Tapi walaupun sudah seperti itu pun, tetap masih ada oknum-oknum yang bermain-main nakal. Misalnya seperti aku bilang tadi ya, markup pengadaan sesuatu hal, padahal harganya cuma 200 juta, tapi ditransfer ke stakeholdernya 400 juta dan uangnya diambil secara cash, tujuannya untuk menghilangkan jejak secara digital. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pengadaan juga untuk kegiatan-kegiatan fiktif. Misalnya ada kegiatan di sekolah mungkin melakukan apa gitu bersama siswa-siswanya, tapi ternyata ada banyak hal-hal yang di markup. Nah, mungkin saja kalau sebuah organisasi ini termasuk sekolah ya, aku maksudkan di sini bisa usaha macam-macam. Kalau sebuah organisasi sudah memiliki sifat fondasinya saja sudah seperti ini, korup begitu, ini pasti tidak akan memiliki sebuah sistem kerja yang baik dan berujung kepada performa dari organisasi tersebut. Jadi tidak akan berkembang dengan sangat baik. Bahkan ada salah satu temuan dari liputan Metro TV ini bahwa ada salah satu liputan sekolah di Jakarta yang mengatakan bahwa dana BOS itu kan sebenarnya tidak boleh diberikan untuk para guru-guru, tapi karena mungkin ada bagian oknum-oknum tertentu, dia sudah korupsi banyak banget nih, mungkin sudah 1 miliar, 2 miliar, 200 juta itu dibagikan ke seluruh pengajar, baik itu yang berstatus PNS dan juga honorer, walaupun jumlahnya mungkin hanya dikit, hanya beberapa juta rupiah, sedangkan si beberapa oknum tersebut mendapatkan uangnya ratusan juta rupiah. Nah, kemudian mereka yang diwawancara di Metro TV ini bilang bahwa ya kami tidak tahu kalau itu adalah uang bos. Jadi ya ada beberapa dugaan segitu. Tapi yang aku coba sampaikan adalah ternyata memang ada banyak celah-celah dan ini juga sudah fakta ya. Tidak hanya 1-2 sekolah yang ketahuan melakukan korupsi dana BOS, tapi ternyata ada banyak sekali. Nah, kemudian kita kembali lagi ke kasus di Subang ini. Kenapa aku membahas ini? Karena memang ada hubungannya. Karena kedua korban adalah bekerja di yayasan yang mereka miliki juga, dan lokasi kejadian juga dijadikan tempat kantor yayasan. Makanya kemungkinan ada juga motif ke sana ini. Karena jujur, untuk melihat kasus ini sepertinya diperlukan banyak sekali kacamata, tidak hanya kita melihat dari satu sisi saja. Kita nggak bisa pungkiri dengan kasus ini sudah lebih dari 3 bulan, ada banyak isu-isu yang beredar mengenai pribadi dari masing-masing korban. Misalnya mulai dari status istri pertama, kemudian juga ada dengan istri keduanya, kemudian juga ada keributan, drama-drama intrik dalam keluarga. Memang tidak salah, itu juga bisa menjadi kemungkinan salah satu faktor, motif, tapi kan kita juga harus melihatnya lebih jauh, terutama dengan profesi mereka. Dan dengan temuan-temuan yang kita lihat sedikit di media massa dibandingkan dengan yang didapatkan dari tim penyidik, sudah pasti kasus ini tidaklah sesimpel itu. Ada sesuatu hal di balik ini yang sangat besar. Ada kemungkinan, memang kalau kita bicarakan kemungkinan, itu ada banyak, tapi menurut aku ada beberapa kemungkinan yang cukup besar kalau seandainya kemungkinannya terkait dengan posisi mereka di yayasan tersebut, ada kemungkinan bahwa ada orang-orang yang merasa dirugikan karena ketertiban dari administrasi yang dilakukan oleh kedua korban ini. Karena nggak mungkin sebuah organisasi akan menjadi sukses tanpa adanya ketertiban dalam hal administrasi. Siapa nih kira-kira yang merasa dirugikan jika memang motifnya adalah mengenai yayasan? Karena teman-teman banyak sekali yang komen di Instagramku, ngirim DM gitu kan ya. Anjas, coba deh dibahas mengenai yayasan begitu. Kayaknya nggak mungkin kalau motifnya hanya masalah internal saja gitu. Pasti ada beberapa kemungkinan lainnya. Nah, ini adalah hal yang masih menjadi
menjadi possibility. Kita berharap ya tim penyidik akan segera menentukan siapakah tersangkanya di Desember ini. Tapi kalaupun memang belum ditentukan ya kita juga nggak bisa maksa karena kan ini adalah sebuah kejadian nyata. Ini adalah kasus pembunuhan yang sedang diselidiki dan ini bukanlah sebuah sinetron yang harus dituntut besok selesai, besok tidak selesai, kan nggak bisa seperti itu. Dan kita nggak mengetahui sebenarnya apa yang sedang dihadapi penyidik untuk mengetahui kendala-kendalanya. Mungkin aja beberapa sudah diketahui untuk eksekutornya karena tersangka ini kemungkinan besar terbagi dalam beberapa kategori. Pertama adalah dalangnya, kedua adalah pelakunya, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Mungkin saja kalau hanya ditangkap sekarang yang ketahuan mungkin hanya pelakunya saja, tapi motifnya mungkin juga dalangnya atau orang yang membantunya ini malah nanti terkaburkan begitu karena ada beberapa hal yang sepertinya aku melihat di media massa perkembangannya kasus ini itu bisa merembet kemana-mana. Dan kalau semuanya ini ketahuan gitu mungkin aja ternyata ini adalah sebuah konspirasi karena ada hal besar yang berusaha dilindungi untuk apa ya, untuk mendapatkan ya salah satunya mungkin dari yayasan ini, mungkin ya kemungkinan besar adalah di situ juga. Tapi kita selalu ada teori yang mengatakan dari ya kasus seperti ini bahwa umumnya kasus pembunuhan itu dilatar belakangi oleh 3 hal. Pertama adalah mengenai ya faktor asmara, kedua adalah harta, dan ketiga adalah ya tentang permasalahan sosial. Dan juga selalu aku bilang motif tidak selalu linear dengan action dari apa yang dilakukannya. Aku rasa itu bisa aku bahas mengenai kasus ini. Menurut kalian gimana? Ada nggak komentar-komentar kalian di sekolah tempat tinggal kalian? Ada nggak laporan-laporan dari masyarakat mengenai penyelewengan dana bos bantuan operasional sekolah? Itu nggak cuma satu-satunya ya, masih ada banyak bentuk-bentuk bantuan lainnya. Kalau yang sudah aku lihat dari media massa, Metro TV salah satunya, ya itu adalah action-action yang biasanya sejumlah oknum melakukan untuk melakukan penyelewengan. Kalau ada yang kalian tahu contoh-contohnya seperti apa, bisa tuliskan di kolom komentar ini. Tapi sekali lagi, ini belum menjadi judgement ya. Ini adalah masih kemungkinan-kemungkinannya saja. Dan aku yakin tim penyidik juga sekarang sedang menggali lebih dalam apa sebenarnya motif dari kasus ini. Karena tidak cuma pelaku yang sudah mungkin ada yang sudah diketahui beberapa, tapi juga ingin mencari tahu lebih dalam siapakah dalangnya dan apa motif sebenarnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.